Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak dosen penguji uji kinerja mahasiswa PPG angkatan keempat tahun 2021. Perkenalkan, saya Yusnita dari SMA Negeri 22 Makassar, Sulawesi Selatan. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan keempat tahun 2021 di Universitas Galuh Ciamis dengan nomor induk mahasiswa 8690421067. Dan kali ini saya terdaftar sebagai peserta uji kinerja mahasiswa PPG tahun 2021 dengan nomor peserta ujian 2081810150. Hari ini, Senin 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan ujian praktik pembelajaran secara luring pada mata pelajaran biologi kelas 11, materi mekanisme transport zat melalui membran pada subpokok bahasan transport aktif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Ya, semangat pagi atau semangat siang? Pagi. Baiklah. Saat ini kan sudah jam terakhir, saya berharap anak-anakku semua masih memiliki semangat pagi untuk menyelesaikan pembelajarannya hingga jam terakhir ya. Baiklah, kepada ketua kelas saya minta untuk mempersiapkan temannya, dilanjutkan dengan baca doa. Disilakan. Siap. Beri salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Duduk. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih Ananda Sulfikar. Semoga doa kita di siang hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke. Seperti biasa, Ibu ingin memeriksa kesiapan kelasnya kalian karena tadi habis jam istirahat. Biasanya ada yang ngemil dalam kelas atau ada yang membawa makanan. Jadi tolong dilihat di sekitarnya, kalau ada sampah diambil, dibawa di tempat sampah yang tersedia di luar. Iya. Oke. Oke. Ya. Terima kasih. Yang kedua, pastikan bajunya dalam keadaan rapi. Meskipun sudah jam terakhir, style kita masih tetap rapi seperti di awal kita datang ke sekolah ya. Oke, semuanya sudah pada rapi, manis, ganteng semuanya ya. Oke. Terima kasih. Baiklah, kita akan menyanyikan lagu sorak-sorak bergembira untuk menambah semangat nasionalisme kita. Akan berdiri. Ya, semangat ya. Semangat. Oke. Hafal kan sorak-sorak gembira? Hafal ya. Oke. 1, 2, 3, mulai. Sorak-sorak itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Merdeka? Oke, terima kasih. Ya, saya minta laporan dari ketua kelas, ada berapa temannya yang hari ini daring di rumah? Yang daring di rumah
Iya. Ada 16 orang ya. Bentar dulu ya, saya absen. Kelas 11 IPA 2 ya. Oke. 16 orang. Kalau begitu yang hadir di sekolah harusnya sebanyak 18 karena totalnya di sini ada 34 ya. Sakit. Siapa yang sakit, Nak? Andi Tendri. Kedua-duanya sakit. Berkabar di mana? WA atau di mana? Di telepon? Oh, WA ya. Oke, Ibu belum periksa WA-nya ya. Oke, kita doakan teman kita yang lagi sakit, semoga mereka cepat pulih, sehat dan bisa bergabung kembali bersama kita untuk mengikuti aktivitas pembelajaran di sekolah seperti biasanya ya. Amin, amin. Kita lanjut. Hari ini adalah lanjutan materi minggu lalu. Masih ingat materi minggu lalu? Masih tentang transport pasif ya. Oke, jadi masih dalam materi pokok mekanisme transport zat melalui membran sel dalam sub pokok bahasan transport aktif. Ya, minggu lalu kita telah membahas tentang transport pasif. Saya ingin kembali mereview apakah masih segar dalam ingatan kalian tentang transport pasif. Ada yang masih ingat ciri secara umum mekanisme transport pasif? Ayo, siapa? Ya. Salah satu ciri dari transport pasif yaitu transport zatnya tidak memerlukan energi. Ya, maksudnya zat di transport itu tidak memerlukan energi ya. Oke, bagus. Ada pendapat yang lain? RN Amalia. Jadi menurut saya salah satu dari cirinya transport pasif yaitu perpindahan zat terlarutnya mulai dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Perpindahan zat terlarutnya dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Oke, bagus. Ya, baiklah. Nah, materi kita hari ini adalah transport aktif. Ya, kita hubungkan dengan materi yang lalu tentang transport pasif. Ya, kira-kira ya apa sih bedanya sehingga ada istilah transport aktif dengan transport pasif. Nah, tadi kalian sudah menyebutkan ciri daripada transport pasif ya. Nah, bagaimana dengan transport aktif ya? Ibu ilustrasikan dengan gambar berikut ya. Ini ada gambar. Ibu ingin menganalogikan tentang perbedaan transport aktif secara umum dengan transport pasif secara umum. Coba gambar yang Ibu tunjuk ini apa? Penampungan air ya. Kira-kira bisa mengalir dengan sendirinya seperti dengan air yang mengalir dari tandon masuk ke dalam rumah? Tidak bisa, karena dia di posisinya ada di bawah ya. Untuk masuk naik ke atas tandon tidak mungkin airnya mengalir dengan sendirinya tanpa bantuan mesin ya. Gambar di sebelahnya? Mesin ya. Oke, ada pompa air, kemudian ada bak penampungan juga. Oke. Nah, ini ada tandon isinya air. Nah, kemudian ada pipa dihubungkan masuk ke dalam rumah ya. Ketika Anda di dalam rumah kemudian ingin menggunakan air, saat kita mengambil air di keran, perlukah kita menghidupkan mesin air? Kalau airnya penuh di tandon? Tidak perlu kan? Dalam ilmu fisika, air itu mengalir dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah seperti itu. Nah, kebetulan ini kan isinya penuh. Kemudian di dalam rumah kita itu kecil. Jadi otomatis yang di dalam tandon itu tekanannya lebih besar. Nah, ditambah lagi dengan posisi yang lebih tinggi, sangat mendukung sekali. Air itu bisa mengalir. Jadi tanpa membutuhkan mesin. Seperti itu kan? Nah, inilah ilustrasi atau analog daripada transport pasif. Tidak membutuhkan energi untuk mentransport zat tersebut ya. Nah, proses mengalirnya air dari dalam tanah menuju ke tandon ini Ibu analogikan sebagai mekanisme transport zat secara aktif. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ingin menyampaikan beberapa rambu-rambu dalam kegiatan pembelajaran kita. Yang pertama, tetap menggunakan masker untuk memenuhi
aturan protokol kesehatan karena saat ini kita masih dalam suasana pandemi ya. Yang kedua, sehubungan dengan kegiatan pembelajaran kita juga, Ibu ada penilaian selama proses berlangsung. Jadi bagi anak-anakku yang memberikan aktivitasnya dalam kegiatan diskusi nanti tentu akan mendapatkan penilaian khusus dari saya, dan di akhir pembelajaran nanti ada tes formatif sebagai bahan evaluasi untuk saya dan untuk anak-anakku semua sejauh mana materi yang kita pelajari hari ini kalian serap ya. Jadi tolong disimak dari awal hingga akhir kegiatan. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya, pertama diharapkan siswa mampu menganalisis keterkaitan mekanisme transport aktif dengan fungsi organel sel. Ya, ini tujuan pertama. Tujuan yang kedua adalah tujuan pembelajaran kita yang ketiga, siswa diharapkan mampu menentukan jenis bioproses transport aktif terhadap berbagai contoh kontekstual yang ada dalam kehidupan sehari-hari melalui studi literatur. Jadi, Ibu berharap bahan ajar yang Ibu kirim kemarin di grupnya kalian sudah dibaca-baca minimal sekali dan sangat bagus sekali bila diulang 2-3 kali untuk dipahami ya. Ibu kirim dalam bentuk modul dan dalam bentuk satu jurnal penelitian ya. Oke, jadi bisa dibaca ulang sebentar sebagai sumber literaturnya kalian ya. Nah, mari kita mengidentifikasi gambar ya. Oke. Gambar pertama, apa yang kalian lihat? Obat. Selain obat, makan. Rumusan masalahnya kira-kira apa ya? Ya. RN, Bu. RN silakan. Pertanyaan saya yaitu, mengapa ada obat yang wajib dimakan setelah makan? Dan begitu pun sebaliknya. Iya. Mengapa ada obat yang wajib dimakan setelah makan atau sebaliknya ada obat yang dikonsumsi sebelum makan? Oke, aplaus untuk RN Amalia. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Oke. Pertanyaan yang sangat bagus. Gambar kedua apa yang kalian lihat? Pankreas. Ya, ini ada beberapa, bukan cuma pankreas sebenarnya. Yang mana pankreas di sini? Warna merah atau kuning atau hijau? Kuning. Ya, ada yang bisa membuat rumusan masalah terkait dengan gambar di atas? Silakan Nak Fasajadah. Bagaimana hasil dari fotosintesis daun ditransport ke seluruh bagian-bagian tumbuhan? Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Kita aplaus untuk Fasajadah. Benar sekali, ini ada gambar daun. Kita tahu sama-sama bahwa daun itu adalah tempat prosesnya fotosintesis berlangsung, dan salah satu hasil fotosintesis tersebut adalah zat pati yang akan ditransfer ke seluruh bagian tanaman. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya? Ya, nah inilah pelajaran kita hari ini tentang mekanisme transfer zat. Ya, mudah-mudahan nanti di kegiatan diskusi nanti bisa terjawab dengan baik. Gambar terakhir. Kita identifikasi gambar keempat yang terakhir. Gambar apa ini, Nak? Ginjal. Oke, bagus ya. Nah, ini adalah struktur anatomi ginjal. Kalau dipotong secara melintang, nampak kelihatan medula, kemudian diperbesar. Inilah gambar nefron ginjal. Ada yang bisa memberikan rumusan masalahnya dengan gambar nefron ginjal di atas? Jadi pembelajaran kita hari ini adalah kita akan memecahkan masalah atau persoalan berdasarkan identifikasi gambar di atas tadi. Sesuai dengan informasi saya di WA Group semalam, ada beberapa alat yang harus kalian sediakan untuk menunjang aktivitas diskusi kita. Semua menyiapkan? Ya, Bu. Apa itu? Satu? Kertas Manila. Iya, kertas Manila ya. Oke. Ya,
kelompok 1? Ada ya, spidol? Iya, kelompok 2? Iya, siap semua ya. Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada Ananda semua telah duduk berdasarkan anggota kelompoknya sesuai kelompok yang minggu lalu dilanjutkan ya. Oke, terima kasih. Ya, Ibu berikan waktu selama 12 menit untuk didiskusikan bersama anggota kelompoknya agar waktu yang disediakan benar-benar dimanfaatkan secara efektif. Saya minta kalian berbagi tugas untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang Ibu tampilkan dalam LKPD kalian ya. Jadi untuk kegiatan ini Ibu juga mempersilahkan Ananda untuk membuka Google ya. Ini materinya EXO ya. Oke. Ada pertanyaan mengenai pertanyaan-pertanyaan di LKPD? Dipahami semua nak? Paham ya. Jadi kalian harus menguasai bagian-bagian ini ya, apa nanti kalau ada teman yang bertanya ini apa sih, kemudian ini ya apa, dari mana asalnya. Ya. Kelompok 4 bagaimana? Waktu tersisa 4 menit. Sudah? Kelompok 1 siap? Sudah? Siap? Kelompok 2 bagaimana? Siap ya? Kelompok 4? Siap ya? Oke. Terima kasih Ananda, kalian telah menyelesaikan diskusi kelompoknya sebelum 15 menit berjalan ya. Oke. Kita mulai dengan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kepada kelompok 1, Ibu persilahkan. Maaf Bu, ya, saya masih samar-samar mendengar pernyataan dari kelompok 1. Oke, kalau begitu Ibu bantu memperjelas apa yang disampaikan teman kalian tadi ya. Sebenarnya apa yang disampaikan temanmu tadi itu sudah benar ya. Tapi tidak apa-apa Ibu ulang bahwa perbedaan difusi difasilitasi dengan pompa ion. Minggu lalu di materi transport pasif Ibu menyinggung difusi difasilitasi di mana mekanisme transfer zat secara difusi difasilitasi di sini melibatkan protein-protein transport yang tertanam di dalam membran sel. Jadi ini adalah membran sel, ada beberapa protein transport yang tertanam di dalamnya ya. Nah, pada difusi difasilitasi, molekul-molekul yang akan lewat melalui protein transport tersebut, pertama ukurannya kecil, diistilahkan sebagai mikromolekul ya. Kemudian pergerakannya dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Karena dia pergerakannya sesuai dengan gradien konsentrasi, maka dia tidak memerlukan energi. Jadi satu perbedaan, difusi difasilitasi tidak memerlukan energi ya. Kalau pompa ion tadi dijelaskan temanmu Ihsan tadi di atas bahwa ada pompa ion natrium dan kalium ya, di mana ion natrium itu dalam intraseluler kadarnya rendah, konsentrasinya rendah dibandingkan yang di ekstra. Sebaliknya kalium yang ada di luar sini konsentrasinya rendah dibandingkan yang ada di dalam sel. Nah, pergerakannya ion natrium itu yang ada di intraseluler itu akan keluar dengan bantuan energi apa tadi? ATP. Nah, tadi konsentrasinya rendah. Jadi dia pergerakannya dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Nah, itulah yang dimaksud melawan gradien konsentrasi. Yang umumnya itu pergerakannya dari tinggi ke rendah, tapi ini malah dia sebaliknya dari rendah ke tinggi.
Karena dia pergerakannya melawan konsentrasi, maka dia harus membutuhkan energi. Sumber energinya dari adenosin trifosfat. Jadi perbedaannya pertama tadi, pompa ion membutuhkan energi. Ya. Perbedaan yang kedua, kalau difusi difasilitasi minggu lalu Ibu menjelaskan ada dua jenis transport. Pertama ada protein pembawa atau protein karier, kemudian ada saluran protein. Nah, kedua jenis protein transport ini dalam difusi difasilitasi keduanya dipakai. Tapi kalau pompa ion, dia hanya bisa memanfaatkan jenis protein transport yang kedua, yaitu protein apa tadi Ihsan? Pembawa atau istilahnya? Iya. Atau protein karier. Ya. Inilah perbedaan antara difusi difasilitasi dengan pompa ion. Jadi bagaimana? Jelas? Jelas. Oke. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Iya. Masih semangat? Semangat. Tunjukkan semangatmu ya. Oke, kita lanjut presentasi kelompok kedua. Ya, silakan Ananda Herunisa. Baik. Pertama-tama saya akan menjelaskan organel yang terlibat dalam mekanisme kotranspor, yaitu organel membran sel. Sini sudah saya tuliskan, yaitu di sini adalah bagian intra dan di sini adalah bagian ekstra. Kotranspor sendiri merupakan perpindahan zat tertentu yang dapat menginisiasi zat terlarut lainnya. Contohnya yaitu mekanisme kotranspor dari sukrosa H+ yang berguna untuk memindahkan sukrosa hasil fotosintesis ke sel berkas pembuluh daun yang terdapat di intrasel. Ion H+ akan menginisiasi sukrosa melalui kotranspor sukrosa H+ sehingga dapat saya misalkan sebagai ion H+ ini membantu agar sukrosa dapat masuk ke sel pembuluh daun. Proton keluar dari sel melalui suatu protein transport pada membran. Kemudian ion H yang keluar membawa sukrosa untuk memasuki sel melalui protein transport lainnya. Saya kira itu hasil dari diskusi kelompok kami. Ya, oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Bagus sekali ya. Ya, terima kasih Ananda Herunisa. Disilakan kembali ke tempat. Ya. Ada yang ingin bertanya? RN Amalia, Bu. RN Amalia atau Ihsan? RN Amalia, silakan RN Amalia dulu ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Tadi Saudara Hairunisa menyebutkan menyebutkan transpor sukrosa H+. Nah, pertanyaan saya yaitu di manakah tempat peristiwa kotranspor sukrosa H+? Sekian dan terima kasih. Iya. Oke, jelas pertanyaannya? Bisa ya? Oke. Ada yang sudah bisa diberikan tanggapan? Tria. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari RN. Peristiwa tersebut terdapat pada sel daun hasil fotosintesis ke sel berkas pembuluh daun dan selanjutnya didistribusikan ke organ non fotosintesis melalui jaringan vasikuler tumbuhan. Bagaimana? Iya. Jelas, sudah jelas. Ya. Oke, kita berikan aplaus. Iya. Oke. Ini bahwa proses kotranspor ion H+ dengan sukrosa itu lebih tepatnya kita lihat tadi gambar yang kita identifikasi di slide Ibu tampilkan, itu ada gambar pohon. Ya, di bagian daun itu terjadi proses fotosintesis. Tentu hasil fotosintesisnya nantinya akan diedarkan ke seluruh bagian tanaman. Nah, sebelum diedarkan ke seluruh bagian tanaman, maka harusnya hasil fotosintesis ini ditransfer dulu ke pembuluh angkut. Ya, nah jaringan pembuluh angkut nantilah yang akan mengedarkan.
Nah, ada yang tahu jaringan pembuluh angkut yang mengangkut hasil fotosintesis untuk diedarkan ke seluruh bagian tanaman? Silem atau phloem? Iya, oke, bagus, phloem ya. Kenapa ragu? Ya, jadi pembuluh angkut phloem adalah jaringan pembuluh yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis ya. Jadi itulah letaknya, disitulah letaknya proses kotranspor ya. Oke. Baik, kita langsung masuk ke presentasi kelompok 3. Disilakan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari RN. Peristiwa tersebut terdapat pada sel daun hasil fotosintesis ke sel berkas pembuluh daun dan selanjutnya didistribusikan ke organ non fotosintesis melalui jaringan vasikuler tumbuhan. Bagaimana? Iya. Ya. Oke, kita berikan aplaus. Iya. Oke. Ini bahwa proses kotranspor ion H+ dengan sukrosa itu lebih tepatnya kita lihat tadi gambar yang kita identifikasi di slide Ibu tampilkan, itu ada gambar pohon. Ya, di bagian daun itu terjadi proses fotosintesis. Tentu hasil fotosintesisnya nantinya akan diedarkan ke seluruh bagian tanaman. Nah, sebelum diedarkan ke seluruh bagian tanaman, maka harusnya hasil fotosintesis ini ditransfer dulu ke pembuluh angkut. Ya, nah jaringan pembuluh angkut nantilah yang akan mengedarkan. Nah, ada yang tahu jaringan pembuluh angkut yang mengangkut hasil fotosintesis untuk diedarkan ke seluruh bagian tanaman? Silem atau phloem? Iya, oke, bagus, phloem ya. Kenapa ragu? Ya, jadi pembuluh angkut phloem adalah jaringan pembuluh yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis ya. Jadi itulah letaknya, disitulah letaknya proses kotranspor ya. Oke. Baik, kita langsung masuk ke presentasi kelompok 3. Disilakan. Ya. Oke, kita persilakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang materi Eksositosis. Iya. Baiklah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu eksositosis. Eksositosis berasal dari kata ekso yang berarti keluar dan juga sito yang berarti sel. Berarti eksositosis itu mengeluarkan sesuatu dari dalam menuju keluar sel. Berikut ada gambar dari mekanisme eksositosis. Dapat kita lihat di sini ada membran plasma, produk sekresi, vesikel sekretory dan juga sitoplasma. Adapun mekanismenya yaitu produk sekresi dibungkus oleh vesikel sekretory. Kemudian vesikel sekretory ini mengarah ke membran plasma, dan pada saat bertemu ke membran plasma, vesikel sekretory ini melebur dan kemudian produk sekresi yang dibungkusnya akan keluar menuju aliran darah. Oke, bagus, kita berikan aplaus untuk Contoh penerapan proses eksositosis dalam tubuh manusia yaitu proses pengeluaran insulin yang dihasilkan di sel pankreas yang dikeluarkan oleh vesikula. Vesikula kemudian meleburkan hormon insulin itu ke membran plasma dan hormon insulin pun itu keluar. Iya, oke, sudah berfungsi ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 telah memberikan hasil diskusi kelompok ya. Oke. Demikianlah kegiatan diskusi kita hari ini. Kita masuk pada tahap berikutnya yaitu menarik kesimpulan. Ya, jadi saya yakin ada beberapa poin penting yang kalian telah garis bawahi untuk diangkat sebagai kesimpulan kita hari ini. Ya, ada yang bisa? Ya, Devita dulu ya, silakan. Baik. Kotranspor adalah transfer aktif dari zat tertentu yang dapat menganisasi transfer zat terlarut lainnya. Kotranspor dilakukan oleh dua protein transfer dengan energi berupa ATP. Dengan energi berupa ATP. Bagaimana? Setuju? Setuju ya? Oke, bagus. Jadi ya. Baik ya.
Jadi temanmu Devita mengambil salah satu kesimpulan pada sub materi kotranspornya. Masih ada tambahan? Ya, Randy. Ya, Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pompa ion adalah transport ion melalui membran dengan cara melakukan pertukaran ion dari dalam sel dengan ion di luar sel. Transport dilakukan oleh protein transport yang tertanam pada membran plasma menggunakan sumber energi berupa ATP, adenosin trifosfat. Oke, bagus. Sepakat ya? Ya. Jadi teman kita Randy mengangkat satu kesimpulan mengenai pompa ion, ya. Kesimpulan yang terakhir, Pak Sajadah. Ya, silakan Pak Sajadah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kesimpulan yang dapat saya ambil ialah eksositosis adalah transport partikel dan molekul besar melalui pelipatan membran plasma atau pembentukan vesikula. Pada eksositosis, vesikula yang berisi makromolekul dari badan Golgi dipindahkan oleh sitoskeleton untuk bergabung dengan membran plasma, kemudian vesikula menumpahkan isinya keluar sel. Iya, oke. Kita berikan aplaus untuk. Oke. Itulah kesimpulan yang kita angkat bersama untuk kemudian kita jadikan sebagai hasil belajar kita hari ini untuk dipelajari ulang di rumah ya. Oke. Untuk selanjutnya Ibu ingin mengadakan tes formatif untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian atas materi yang kita pelajari hari ini ya. Silakan dinaikkan semua handphonenya. Semua punya kuota kan? Punya ya. Ini ya di WA group, silakan nak dibuka WA grupnya. Ya, silakan. Ditutup bukunya sayang. Ya, jadi ini kita menguji kemampuan ya. Jadi di mana kekurangan kita itu yang harus kita pelajari kembali di rumah. Oke, waktunya telah habis, selesai ya semua. Ya, nanti hasil tes formatifnya Ibu kirim di WA grupnya ya. Oke, saya rekap dulu di file Excel dulu ya. Oke. Ya, sebelum Ibu akhiri, saya ingin mendengar refleksi diri kalian atas hasil belajar atau kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ada yang ingin mau coba? Ya, silakan Ananda Ihsan. Ya, silakan Ananda Ihsan. Baik, setelah melakukan pelajaran hari ini, saya dapat mengetahui tentang perbedaan antara difasilitasi dengan pompa ion. Iya, oke, bagus. Ya, semua tahu ya. Oke. Jadi kata Ihsan setelah menyimak pelajaran atau kegiatan diskusi kita hari ini, dia paham tentang difusi difasilitasi dengan pompa ion. Oke, yang lain? Silakan, Pak Sajadah. Baik, dari pembelajaran hari ini, saya dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh tubuh melalui proses eksositosis. Oke, bagus. Iya. Iya. Semangat kalian untuk mengikuti pelajaran di jam terakhir ini. Cuaca saat ini lagi mendung, jadi tanpa berbasa-basi lagi kita akhiri pembelajaran kita dengan menutup kegiatan kita dengan membaca doa. Saya kembali ke ketua kelas untuk
Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Ananda atas semangat kalian di jam terakhir. Di luar sana terlihat cuaca sangat gelap sekali, mendung. Saya persilakan Ananda bergegas untuk mempersiapkan diri pulang ya. Oke, ini sudah jam terakhir, Nak. Silakan.